Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5, kelas 12 Aircraft Electricity 3, SMK Penerbangan Angkasa Ardhya Garini Adi Sucipto Yogyakarta, melalui video ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi etos kerja masyarakat Indonesia dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Sunarni. Sebelum video presentasi kita mulai, perkenalkan, nama saya Siva Jaril Anwar, nomor absen 28, yang bertugas sebagai narator dan editor video ini. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan kami, Wiranata. Pengertian etos kerja. Etos artinya suatu pandangan hidup yang khas dari sebuah golongan sosial. Etos berasal dari kata ethos bahasa Yunani yang bisa diartikan dengan sikap, kepribadian, watak, karakter, dan juga keyakinan terhadap sesuatu. Adapun pengertian etos kerja menurut para ahli. 1. Kiai Haji Toto Tasmara. Etos kerja merupakan keseluruhan kepribadian seseorang dan juga cara seseorang tersebut mengekspresikan, memandang, meyakini, dan juga memberikan makna pada sesuatu yang mendorong seseorang dalam bertindak dan meraih amal yang optimal. 2. Sinamo. Etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral. 3. Max Weber. Etos kerja adalah perilaku kerja yang etis dan menjadi kebiasaan kerja yang berporos pada etika. Terima kasih. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Yoga Aris Wibowo. Dilihat dari terminologinya, etos kerja mengalami perubahan arti yang luas. 3 pengertian yang berbeda, yakni yang pertama, sebuah aturan umum atau cara hidup. Yang kedua, sebuah tatanan aturan tingkah laku. Yang ketiga, penyelidikan mengenai jalan hidup dan seperangkat peraturan perilaku. Kita akan membahas fungsi etos kerja. Ada beberapa fungsi etos kerja, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi untuk mendorong timbulnya tingkah laku. Yang kedua, berfungsi untuk membuat gairah dalam kegiatan. Yang ketiga, berfungsi untuk menggerakkan. Kelanjutan materi akan disampaikan oleh rekan kami, Wahyu Dwi Sanjaya. Ciri etos kerja. Orang yang mempunyai etos kerja akan dapat dilihat dari sikap dan perbuatan dalam bekerja. Dan berikut ini sebagai ciri-ciri dari etos kerja, yaitu A. Kecanduan pada waktu. B. Mempunyai moralitas yang berih atau ikhlas. C. Mempunyai sifat jujur. D. Mempunyai suatu komitmen. E. Memiliki pendirian atau konsisten yang kuat. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan kami, Wahyu Tri Nur Rohman. Setelah pembahasan ciri-ciri etos kerja, di sini saya akan membahas sedikit cara menumbuhkan etos kerja. Dalam setiap negara mempunyai etos kerja masing-masing. Menurut Jansen Hasinamo 2011, dalam bukunya 8 etos kerja profesional menjelaskan cara menumbuhkan etos kerja, yaitu 1. Kerja merupakan rahmat. Contohnya, aku bekerja tulus penuh rasa syukur. 2. Kerja adalah amanah. Contohnya, aku bekerja harus penuh tanggung jawab. 3. Kerja adalah panggilan. Aku bekerja harus selesai dan penuh integritas. 4. Kerja adalah aktualisasi. Contohnya, aku bekerja keras dan penuh semangat. 5. Kerja adalah ibadah. Aku bekerja serius penuh kecintaan. 6. Kerja adalah seni. Aku bekerja dengan cerdas dan penuh kreativitas. 7. Kerja adalah kehormatan. Aku bekerja penuh dengan tekun dan unggul. 8. Kerja adalah pelayanan. Contohnya, aku bekerja paripurna penuh dengan kerendahan hati. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan di pembahasan
cara menumbuhkan etos kerja. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Vika Hendra Kurniawan. Membahas mengenai pengertian, fungsi, ciri, dan cara menumbuhkan etos kerja. Sekarang kita akan membahas mengenai faktor. Jadi, apa saja sih faktor yang mempengaruhi etos kerja itu? Faktor yang mempengaruhi etos kerja. Yang pertama ada faktor agama. Sebagai dasar, agama adalah suatu sistem nilai yang akan menjadi pengaruh atau menentukan pola hidup para penganutnya. Cara berpikir, bersikap, dan berperilaku seseorang tentu dipengaruhi oleh ajaran agama yang ia anut. Faktor yang kedua adalah faktor budaya. Sikap mental, tekad, disiplin, serta semangat bekerja masyarakat juga bisa disebut dengan etos budaya. Dan secara operasional, etos budaya ini juga disebut sebagai etos kerja. Kualitas etos ini ditetapkan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang berkaitan. Faktor yang ketiga yaitu faktor sosial politik. Tinggi rendahnya etos kerja pada masyarakat terpengaruh dari ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan bisa menikmati hasil kerja kerasnya secara penuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Tiara Milanista. Faktor pendidikan. Etos kerja tidak bisa dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusianya. Peningkatan sumber daya manusia akan menjadikan seseorang memiliki etos kerja keras. 5. Faktor struktur ekonomi. Tinggi rendahnya etos kerja pada masyarakat terpengaruh dari ada atau tidaknya struktur ekonomi yang dapat memberikan insentif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan bisa menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh. 6. Faktor motivasi intrinsik individu. Individu yang akan mempunyai etos kerja yang tinggi, yaitu individu yang memiliki motivasi tinggi. Etos kerja keras adalah sebuah pandangan dan sikap yang berdasarkan dari nilai-nilai yang diyakini seseorang. Sekian video materi diskusi dari kami, banyak kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.